Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pembimbing tutor dan tidak lupa rekan-rekan mahasiswa Universitas Terbuka yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas izin dan nikmatnya kita dapat berkumpul mengikuti kegiatan perkuliahan di Universitas Terbuka. Meskipun dalam kondisi pandemi COVID-19, kita harus tetap semangat belajar dan berkarya ya, tanpa kurang semangat. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Anggi Noviana, saya dari UPJJ Jakarta, jurusan akuntansi tahun 2022 poin 2. Dalam kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan beberapa materi terkait COVID-19. Dan kita langsung saja untuk pembahasan yang pertama, itu apa itu coronavirus dan apa itu COVID-19. Coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernapasan, mulai flu biasa hingga penyakit yang serius seperti yang kita tahu itu Middle East Respiratory Syndrome atau disingkat dengan MERS. Ada juga sindrom pernapasan akut berat atau disebut juga dengan Severe Acute Respiratory Syndrome, disingkat SARS. Nah, coronavirus jenis baru yang ditemukan pada manusia sejak kejadian luar biasa muncul di Wuhan pertama kali ya, di China pada Desember 2019. Kemudian diberi nama untuk kejadian tersebut, itu namanya Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 atau disingkat dengan SARS-CoV-2, dan menyebabkan penyakit coronavirus disease 2019, disingkat dengan COVID-19. Nah, itu cerita tentang apa itu coronavirus dan apa itu COVID-19. Nah, uh, kita lihat apakah COVID-19 sama seperti SARS. Baik, untuk COVID-19 itu disebabkan oleh SARS-CoV-2 yang termasuk dalam keluarga besar coronavirus yang sama dengan penyebab SARS pada tahun 2003 lalu. Hanya berbeda jenis virusnya. Gejalanya mirip dengan SARS, namun angka kematian SARS 9,6% lebih tinggi dibandingkan COVID-19. Untuk COVID, angka kematiannya itu kurang dari 5%. Walaupun jumlah kasus COVID jauh lebih banyak dibandingkan SARS, COVID-19 juga memiliki penyebaran yang lebih luas dan cepat, langsung ke berbagai negara dibandingkan SARS. Nah, jadi COVID ini sudah ada di setiap negara, sudah menyebar, sudah terkena di masyarakat di berbagai negara. Setelah COVID ini menyebar, nah kita bisa melihat apa saja gejala COVID-19 itu. Mungkin gejala umumnya itu seperti demam sampai dengan 38 derajat Celcius, batuk kering, dan ada juga yang sesak napas. Jika ada orang dalam 14 hari sebelum muncul gejala tersebut pernah melakukan perjalanan ke negara terjangkit atau pernah merawat
atau kontak erat dengan penderita COVID-19, maka terhadap orang tersebut akan dilakukan pemeriksaan laboratorium. Lebih lanjut untuk memastikan diagnosanya sudah benar ya. Dan apabila dari luar negeri, kita ada daftar negara terjangkit yang dapat dilihat atau dipantau melalui website Kementerian Kesehatan. Nah, kita lihat itu kita dari mana nih perjalannya, dari luar negeri, dalam negeri, nanti kita pantau itu dari situ, atau kita ada history dengan kontak erat dengan penderita COVID sebelumnya. Nah, seberapa bahaya COVID-19 ini? Seperti penyakit pernapasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan, termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, dan demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Ini berita bagusnya. Tapi sekitar 1 dari setiap orang mungkin akan menderita sakit yang parah, seperti disertai pneumonia atau kesulitan bernapas, yang biasanya muncul secara bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih sekitar 3%. Namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, contohnya ya, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Artinya menjadi komplikasi ya dengan penyakit bawaannya ya. Nah, maka melihat perkembangan hingga saat ini, lebih dari 50% kasus konfirmasi telah dinyatakan membaik dan angka kesembuhan akan terus meningkat. Itu untuk tingkat penyebaran COVID-19. Nah, bagaimana manusia bisa terinfeksi dari COVID-19? Ada beberapa cara. Seperti seseorang dapat terinfeksi dari penderita COVID-19. Nah, misalnya kita lagi merawat atau kontak erat dengan penderita COVID, maka penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil saja, droplet, yang keluar dari hidung atau dari mulut, atau ketika kita batuk dan bersin. Droplet tersebut kemudian jatuh pada benda-benda yang ada di sekitarnya. Kemudian jika ada orang lain yang menyentuh benda yang sudah terkontaminasi oleh droplet si yang terjangkit COVID tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, dalam istilahnya itu segitiga wajah, maka orang itu dapat terinfeksi COVID-19. Dan bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderitanya langsung. Artinya tanpa pakai masker antar si penderita dan si yang kontak erat. Jadi berhadapan, komunikasi dengan jarak yang dekat. Inilah sebabnya mengapa kita penting untuk menjaga jarak hingga kurang lebih 1 meter dari orang yang terjangkit, yang sakit dari COVID-19 ini. Nah, sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan sumber virus, jenis paparannya, dan cara penularannya. Tapi pantauan sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini, nah ya, pantau terus pokoknya informasi yang akurat, pokoknya dari kementerian
atau dari sumber-sumber yang memang akurat ya informasinya. Apakah COVID-19 dapat ditularkan dari orang yang tidak bergejala? Nah, tentu kita tahu ya bahwa gejala setiap orang itu berbeda-beda. Ada yang ringan, ada yang berat, bahkan ada pula yang tidak bergejala. Nah, apakah dapat menularkan yang orang tidak bergejala ini ke orang lain? Nah, cara penularan utama penyakit ini adalah melalui tetesan kecil atau droplet yang dikeluarkan pada saat seorang batuk atau bersin atau berbicara. Saat ini, WHO menilai bahwa resiko penularan dari seseorang yang tidak bergejala COVID-19 sama sekali sangat kecil kemungkinannya. Namun, banyak orang yang teridentifikasi COVID-19 hanya mengalami gejala ringan, seperti batuk ringan atau tidak mengeluh sakit yang mungkin terjadi pada tahap awal penyakit COVID-19. Oke, sampai saat ini para ahli masih terus melakukan penyelidikan untuk menentukan periode penularan atau masa inkubasi COVID-19. Pokoknya tetap pantau sumber informasi yang akurat dan resmi mengenai perkembangan penyakit ini. Jangan ketinggalan informasi, jangan risau, jangan panik. Pokoknya tetap jangan terima berita hoax. Pantau terus berita-berita yang akurat dan resmi. Apakah virus COVID-19 dapat ditularkan melalui udara? Tidak. Oke, tidak. Menurut informasi bahwa COVID-19 ini tidak ditularkan melalui udara. Hingga saat ini, penelitian menyebutkan bahwa virus penyebab COVID-19 ditularkan melalui kontak dengan tetesan kecil dari saluran pernapasan. Jadi bukan melalui udara di sekitar kita ya, tapi hanya melalui tetesan dari penderita ya. Nah, bisakah manusia terinfeksi COVID-19 dari hewan? Tentunya COVID-19 ini kan bukan berasal dari manusia saja, ada juga yang dari hewan. COVID-19 disebabkan oleh salah satu jenis virus dari keluarga besar coronavirus yang umumnya ditemukan pada hewan. Sampai saat ini, sumber hewan penularan COVID-19 belum diketahui. Jadi belum ada penelitian lebih lanjut tentang sumber hewan yang muncul itu dari belum ada ya. Para ahli terus menyelidiki berbagai kemungkinan jenis hewan penularannya. Ada yang bilang dari kelelawar, ada yang tikus, namun para ahli belum bisa menyimpulkan awal muasal dari COVID-19 ini. Bisakah hewan peliharaan menyebarkan COVID-19? Sama seperti yang tadi, bahwa saat ini belum ditemukan bukti bahwa hewan peliharaan seperti anjing atau kucing dapat terinfeksi virus COVID-19. Namun akan jauh lebih baik untuk selalu mencuci tangan dengan sabun dan air setelah kontak dengan hewan peliharaan. Oke. Kebiasaan ini dapat melindungi kita atau teman-teman semua terhadap berbagai bakteri umum seperti E. coli, Salmonella yang dapat berpindah antara hewan peliharaan dan manusia untuk yang dari hewan ya.
Selanjutnya 10. Berapa lama virus ini bertahan di permukaan benda? Seperti yang kita tahu bahwa droplet kan akan jatuh ya ke sebuah benda kalau dia tidak memakai masker. Nah, dari situ droplet tersebut akan bertahan ya. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID-19 mampu bertahan di permukaan suatu benda. Meskipun studi awal menunjukkan bahwa COVID-19 dapat bertahan hingga beberapa jam, tergantung jenis permukaan, suhu, atau kelembaban lingkungannya. Namun, disinfektan sederhana dapat membunuh virus tersebut sehingga tidak mungkin menginfeksi orang lain. Dengan membiasakan mencuci tangan dengan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol serta menghindari menyentuh mata, mulut atau hidung, segitiga wajah secara langsung, itu lebih efektif melindungi diri Anda masing-masing. Apakah sudah ada vaksin untuk COVID-19? Nah, ini hal yang pertama itu untuk mencegah sebuah penyakit ya, itu sebuah vaksin biasanya. Nah, untuk vaksin COVID-19 ini sedang dalam tahap pengembangan atau uji coba. Bahkan saat ini sudah banyak sekali vaksin yang sudah dipakai ya di Indonesia. Sampai saat ini sudah sampai booster 3 untuk vaksin. Nah, apakah antibiotik efektif dalam mencegah COVID dan mengobati COVID-19? Tidak, antibiotik hanya bekerja untuk melawan bakteri, bukan virus COVID-19. Disebabkan oleh virus, maka antibiotik tidak bisa digunakan sebagai sarana pencegahan atau pengobatan. Namun jika Anda dirawat di rumah sakit dan diagnosis COVID-19, Anda mungkin akan diberikan antibiotik karena seringkali terjadi infeksi sekunder yang disebabkan oleh bakteri. Siapa saja yang beresiko terinfeksi COVID-19? Orang yang tinggal atau berpergian di daerah di mana virus COVID-19 bersirkulasi sangat mungkin beresiko terinfeksi. Mereka terinfeksi adalah orang-orang yang dalam 14 hari sebelum munculnya gejala melakukan perjalanan dari negara terjangkit atau kontak erat seperti anggota keluarga, rekan kerja, atau tenaga medis yang merawat pasien sebelum mereka tahu pasien tersebut terinfeksi COVID-19. Petugas kesehatan yang merawat pasien yang terinfeksi COVID berisiko lebih tinggi dan harus konsisten melindungi diri mereka sendiri dengan prosedur pencegahan dan pengendalian infeksi yang tepat. Manakah yang lebih rentan terinfeksi coronavirus? Apakah orang tua lebih besar atau orang yang lebih muda gitu? Orang yang terinfeksi COVID-19 dan influenza akan mengalami gejala infeksi saluran pernapasan ya, yang sama seperti demam, batuk, dan pilek. Walaupun gejalanya sama, tapi penyebab virusnya berbeda-beda sehingga kita sulit mengidentifikasi masing-masing penyakit tersebut. Pemeriksaan medis yang akurat disertai rujukan pemeriksaan laboratorium sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Bagi setiap orang yang menderita demam, batuk, dan sulit bernapas sangat direkomendasikan untuk segera mencari pengobatan dan memberitahukan petugas kesehatan jika mereka telah melakukan perjalanan dari wilayah terjangkit dalam 14 hari sebelum munculnya gejala, atau jika mereka telah melakukan kontak erat dengan penderita
yang mengalami gejala COVID ya. Oke, kita langsung bagaimana cara mencegah penularan COVID-19. Beberapa cara yang bisa dilakukan untuk mencegah penularan virus ini adalah menjaga kesehatan dan kebugaran agar stamina tubuh tetap prima dan sistem imun kekebalan tubuh itu meningkat ya. Untuk pencegahan selanjutnya itu mencuci tangan dengan benar secara teratur, menggunakan air dan sabun atau hand rub berbasis alkohol. Mencuci tangan sampai bersih selain dapat membunuh virus yang mungkin ada di tangan. Tindakan ini juga merupakan salah satu tindakan yang mudah dan murah. Sekitar 98% penyebaran virus bersumber dari tangan. Karena itu, jaga kebersihan tangan adalah hal yang sangat penting. Dan ketika kita batuk, bersin, tutup hidung dan mulut Anda dengan tisu atau lengan atas bagian dalam, bukan dengan telapak tangan. Hindari kontak dengan orang lain berpergian ke tempat umum. Hindari menyentuh mata hingga hidung, telinga, mulut secara langsung. Gunakan masker dengan benar. Hindari berpergian keluar rumah saat Anda merasa kurang sehat ya. Terus menjaga jarak ya ketika berkerumun. Mungkin itu pemaparan dari saya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua, dan semoga kita semua dijaga kesehatannya dan terhindar dari wabah COVID-19. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala kekurangannya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.